Selebgram Fuji Utami dan Thorik Halilintar yang selama ini dikenal sebagai pasangan terbucin, baru-baru ini resmi mengumumkan kalau keduanya sudah tidak lagi bersama. Hal tersebut sontak saja menjadi perbincangan hangat di media sosial, sekaligus menjadi tanda tanya besar terkait alasan keduanya yang mendadak memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka yang sudah berjalan 1 tahun lebih belakangan ini. Dan meski demikian, walaupun sudah resmi putus, namun Thorik dan Fuji nampaknya masih terlihat kompak. Ya, keduanya masih terlihat serasi, layaknya sepasang kekasih saat hadir di salah satu acara olahraga yang digelar Atta kemarin. Dalam video yang beredar, keduanya terlihat asik berduaan, seperti tak terjadi apa-apa di antara keduanya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kisah asmara Fuji dan Thorik hingga menyatakan harus putus? Benarkah ini karena tak kunjung mendapat restu keluarga Thorik? Ataukah hanya settingan semata? Tapi kata Mbak soal itu tuh asal-asalnya luar biasa ya. Iya. Iya, dia terima. Cie, mantan Cie. Ya nggak usah kayak gitu dong, tadi pegangan. Cie mantan gue kan, nggak pakai. Doain aja ya guys yang terbaik. Depannya ya. Jadi baca soal. Boleh juga, boleh iya. Ya namanya kita dalam pacaran, hal itu tuh biasa. Namanya cooling down dulu. Istilah orangnya sama-sama menahan diri. Kalau menurut Oma sih biasa aja, namanya orang pacaran itu kan adalah misalnya yang berantem-berantemnya, jadi kita serah aja sama Allah gimananya gitu. Tapi kan kalian lihat sendiri, kalau seandainya dia emang berantem segala macem, tentunya Thorik datang juga ke sini kan, berarti silaturahmi kita kan masih berjalan dengan baik. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin, baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi. Dia bercerita kepada saya ada, tetapi sejauh ini menurut saya tidak ada masalah sebenarnya. Hanya mereka mungkin namanya anak muda ada sesuatu yang mungkin apalah istilahnya sekarang. Bagaimana sih? Kadang-kadang mungkin apa yang dia mau gak dapat, yang ini maunya, yang ini begini maunya, mungkin tidak ada belum ketemu. Mereka tidak ada masalah. Sebenarnya mereka baik-baik aja. Jadi kalau istilah orangnya apa? Cooling down apa? Adalah curhatnya sedikit, tapi kan kalau si Puji orangnya meskipun dia baru di entertain ini, tapi dia cukup dewasa menyikapi apa yang terjadi di dirinya. Dia bilang ya masalah ini diselesaikan dengan baik dan bisa aja lah, namanya orang pacaran ya, namanya berantem pasti ada. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Thorik juga udah ke mama papa, katanya ya ada fix katanya gitu. Kandasnya hubungan asmara antara Fuji dan Thorik memang tak luput dari atensi serta perhatian publik. Kini begitu banyak warganet yang amat menyayangkan kandasnya hubungan Thorik dan Fuji yang harus berakhir begitu saja. Dan hal itulah yang juga dirasakan oleh para orang terdekat dari Fuji, termasuk kedua orang tuanya, Haji Faisal dan Dewi Zuriati, yang mengaku sangat menyayangkan adanya keputusan bulat dari keduanya untuk berpisah. Lantas, seperti apakah dukungan dari orang terdekat yang berharap agar keduanya dapat kembali bersama? Sangat menyayangkan, sedih lah, karena aku dari awal udah sama mereka. Kalau memang benar-benar emang harus berakhir, udah pasti aku sedih banget. Cuman kan masih tetap deket kayak gini juga, kita udah satu keluarga,
kita udah bener-bener deket, jadi mereka mau putus atau enggak pun Torik udah seperti keluarga kita gitu loh. Yang jelas saya sayangkan juga karena mereka itu sekarang putus tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Artinya persoalan berat nggak ada. Hanya masalah, ya mungkin masalah kecil ya, masalah kecil itu nggak perlu dipermasalahkan. Tapi namanya anak muda, ya kadang namanya pacaran ya biasalah ngambek-ngambek itu aja sih. Sebenarnya ngambek-ngambekan aja sih. Enggak disayangkan gitu. Kita serahin aja sama mereka. Dia kan udah pada dewasa ya. Kita serahin aja. Tapi kayaknya dia biasa-biasa aja ya. Namanya orang suami istri aja suka juga berantem kan. Biarin aja lah dia diam-diaman dulu. Mungkin dia pengen cooling down biasa aja. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Iya dong, kita harus selalu kayak begitu karena penting buat tetap menjalani silaturahmi sama siapapun juga. Ya kalau jodoh juga pasti nggak bakal kemana. Dan mereka sama-sama udah dewasa, mungkin kalau memang sekarang harus berakhir, nanti bisa ketemu lagi atau balik ke dalam kondisi yang lebih baik. Kalau soal jodoh kita serahkan kepada yang kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Itu tidak bisa kita mendahului Tuhan. Cuman kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi, itu yang saya usahakan. Pokoknya yang penting mereka harus bahagia kalau saya tuh. Amin, amin, amin. Semoga bisa bersatu kembali. Pokoknya yang terbaik aja buat mereka berdua.